Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita. Bapak Ibu, marilah kita awali webinar kita pada sesi kedua dengan tema Microsoft Teams dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan berjalan lancar dan membawa manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum saya memaparkan materi, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Dalam saya menyajikan materi, karena saya kalau mau matikan sendiri di sistem ini mikrofonnya Bapak Ibu, nanti ketika terjadi masalah Bapak Ibu tidak bisa bersuara. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu. Ketika saya sudah mulai menyajikan materi, mohon kameranya dimatikan supaya tidak membebankan pada seluruh peserta webinar. Pun demikian dengan mikrofon, supaya kita tidak mendengarkan suara-suara yang menggema-menggema di luar ruangan. Demikian mohon perhatiannya. Oke, sebelum saya membuka layarnya, saya izin kepada Bapak Ibu untuk screen layar dulu supaya kita masuk ke materinya. Apa sudah masuk layarnya Bapak Ibu? Halo? Halo? Sudah masuk layarnya Bapak Ibu? Koneksinya kurang. Sudah masuk layarnya kah Bapak Ibu? Sinyalnya jaringan ini kayaknya Ibu. sudah. Sudah ya? Belum. Ada Pak Al. Gimana Bapak Ibu? Sudahkah? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke kelas kita. Kelas tim. Sinyalnya ini kurang bersahabat. Ya, kita kembali ke tampilan awalnya Bapak Ibu. Kalau di layar Bapak Ibu, ini hanya ada satu tim ya Bapak Ibu. Sekarang saya presentasikan bagaimana caranya, karena materi ini adalah kita akan menyajikan tentang bagaimana proses membuat kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sudah memiliki gabungan kelas dengan kelas diseminasi. Sekarang bagaimana cara membuat kelas? Ada di pojok kanan atas, ada tulisan bergabung atau buat tim. Nah, ini kalau tampilan layarnya Bapak Ibu seperti ini. Tapi ada seperti kayak di seluler, itu tampilannya bukan seperti ini. Tapi dia ada di bawah dari seluler kita untuk join atau bergabung. Tetapi kalau seperti di layar laptop seperti ini, ada di ujung bagian kanan atas ada bergabung atau membuat tim. Sekarang kita klik karena kita mau membuat tim kelas. Kita
ke chat bergabung. Mohon Bapak Ibu supaya tidak terganggu. Mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mikrofonnya dimatikan. Tadi terakhir nak ketemu punya soal ini. Mohon maaf, mikrofonnya sudah saya matikan Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Sekarang kita klik bergabung atau buat tim. Nah, di sini ada dua tampilan Bapak Ibu. Bergabung atau buat tim. Karena kita ingin membuat kelas, berarti kan kita sudah bergabung. Kalau mau bergabung ada masukkan kode kelas di situ. Kalau mau bergabung dengan kode. Tapi kita mau membuat kelas. Kita klik buat tim. Nah, di sini ada tampilannya nih. Ada layar komunikasi di sini. Di sini yang pertama ada kelas. Kemudian ada komunitas pembelajaran profesional. Di sini ada staf administrasi, misalnya kalau bagian administrasi sekolah mau membuat administrasinya ya klik yang ini. Kemudian ada lainnya, ada kelompok-kelompok belajar seperti klub sepak bola, kemudian klub seni atau yang lainnya ya bisa buatnya di sini. Tetapi karena kita rencananya ingin membuat kelas pembelajaran, berarti kita klik yang ini, kolom 1. Nah, kita lihat ada di sini buat tim. Nah, silahkan Bapak Ibu membuat kelasnya atau tim kelasnya dengan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Misalkan saya contohkan, saya guru IPS ya, saya tulis di sini kelas IPS atau taruh kelasnya IPS kelas 9. Bisa. Ini. Kelas 9. Nah, di sini karena belum ada beberapa kolom pesan di sini, ini biarkan orang mengetahui tentang apakah ini tim, tidak usah kita apa-apakan yang di sininya. Kemudian ada di bawah buat tim menggunakan tim yang sudah ada. Karena Bapak Ibu belum pernah membuat tim kelas, jadi jangan klik yang ini. Nah, sekarang sebelum kita tampilkan ya, buat kelas. Biasanya kalau untuk guru mata pelajaran seperti guru SMP ya, seperti kita, itu biasanya kita mengajar kelas paralel. Ada beberapa kelas, ada yang 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas. Nah, supaya kita tidak kerepotan nanti atau capek membuat kelas-kelas yang baru, lebih awal itu kita buat dulu kelas template atau kelas master, kelas yang akan menjadi contoh ketika kita membuat kelas-kelas paralel berikutnya. Nah, di sini berarti kita judulnya kita buat IPS kelas master gitu, kelas master. Nah, maksudnya kita buat kelas master begini supaya kelas-kelas yang lainnya nanti bisa tinggal ambil atau di-cloning dari kelas master atau kelas template ini. Atau yang ini belum pas kata-katanya, IPS-nya saya taruh di belakang aja, kelas master IPS. Itu, kelas master IPS. Nah, sekarang kita sudah setuju ini nama kelasnya. Misalkan kalau IPA, kelas master IPA gitu.
Kalau nanti mengajar kelas paralel, nanti bisa dijadikan ini sebagai kelas contoh atau kelas template. Nah, sekarang kita klik berikutnya. Ya, mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kelas berikutnya. Nah, di sini ya ada kesalahan membuat nama. Coba batalkan dulu. Kita balik dulu. Buat tim. Mungkin karena dihapus-hapus terus ya. Kita balik dulu buat kelas. Di sini nama kelasnya kelas IPS. Oke, kita klik berikutnya. Semoga tidak terjadi kesalahan. Oke, bisa. Kolom selanjutnya. Nah, Bapak Ibu. Di sini ada kolom pesan tambahkan orang ke kelas IPS Master. Marter katanya tadi itu. Ulang, nanti nggak apa-apa. Saya salah ketiknya. Tambahkan orang ke kelas IPS Master. Nah, kalau kita tambahkan ini berarti kita menambahkan siswanya satu persatu. Misalkan ini kita contohkan saja Naisila gitu. Naisila. Kemudian selanjutnya Dita, nanti dicocokkan dengan absennya atau bisa kita ambil lewat absen yang sudah ada tersedia di sekolah. Tetapi Bapak Ibu, untuk diketahui, jika kita menambahkan orang atau siswa kita atau guru-guru lain ke dalam kelas kita satu persatu, itu akan memakan waktu yang cukup lama Bapak Ibu, atau terlalu ribet, apalagi ini kelas master. Kelas master itu kan siswanya banyak, misal ada kelas paralelnya 5, 6, atau 4 minimal, itu nanti repot. Nah, sekarang kita lewati dulu Bapak Ibu, karena ada cara lain nanti kita menambahkan siswa ke kelas kita. Kita lewati saja Bapak Ibu, lewati. Ya. Nah, sekarang sudah keluar kelas IPS Master. Nah, sekarang apa aja yang harus ada di kelas Master ini? Sekarang kita ubah dulu profilnya nih, misal supaya lebih cantik, misalkan tampilannya lebih menarik, kita klik di sini. Ya. Nah, di sini sudah ada kelas IPS Master. Saya ganti dulu Master. Salah tadi. Oke, supaya profilnya lebih menarik, kita cari salah satu gambar yang ada di sini. Kita cari yang lain nih. Ada lagi seni dan desain. Nah, ada tambahan-tambahannya. Ada lagi ini, misal yang di sini coba kita lihat. Nah, ada dasar, ada menengah, ada perguruan tinggi, kita cari ya. Kemudian bisa diambil dari unggahan kita. Misal kita mau taruh saja foto kita ini sebagai profil di kelasnya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu, coba kita klik. Ada tidak foto profil saya yang tersedia? Misalkan kita cari di picture, misal kalau ada, kalau tidak ada, ya tidak bisa. Nah, atau di download mungkin kita simpan. Atau di dokumen, di download mungkin ada. Nah, kalau tidak ada berarti kita tidak bisa mengambil gambar yang sesuai dengan profil yang kita inginkan. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita klik perbaharui. Belum dipilih tadi gambarnya. Pilih salah satu dulu gambarnya. Saya ini suka gitu ya, kelewat. Nah, batas tidak aktif tadi perbarui. Kita ambil ini, apa yang terjadi dengan profilnya sudah berubah. Oke.
Kenapa kembali lagi ke pertama ya? Oke, mungkin belum berubah, belum diklik tadi gambarnya. Ntar Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan ini sinyal ini juga nih. Nah, balik lagi dia. Kok pendidikan dasar salah. Menengah salah, pantesan. Menengah ya. Seni desain bukan. Kita buka perbarui. Menyimpan, oke. Saya pilihnya kok pilihan jenjang. Kami mengalami masalah saat memperbarui tim Anda. Coba lagi nanti apa ini? Kayaknya sinyal ini. Aduh, bahaya kalau sinyalnya. Gimana? Nggak jadi masalah di sininya. Jenjang pendidikannya sudah pilih. Semoga ini sinyal nih Bapak Ibu. Aduh, gimana? Itu sudah diproses. Oke, kita tutup aja dulu ini. Nanti aja diperbaharui. Ini kayaknya masalahnya dibatalkan aja dulu Bapak Ibu. Soalnya kita terkendala. Oke, nanti aja kita ganti. Sekarang kita ini kan harus ada channel-channelnya dong Bapak Ibu. Nah, kalau di channel umum ini, disinilah nanti siswa, ini bedanya dengan WA Group Bapak Ibu. Kalau di WA Group itu, semua siswa itu bisa bebas berkomentar apa aja yang mereka mau. Nah, bedanya kalau di sini, karena kita harus menggunakan channel untuk komunikasi itu di channel umum. Misalnya mau ada tanya jawab atau apa, itu harus di channel umum. Ini terkontrol. Nah, bagaimana untuk menambah channelnya? Kita ada ini, ada titik 3 di sebelah kanan nama kelas Bapak Ibu. Kita klik. Ya, tambah saluran dulu. Nih, ada yang segi 4 ini. Kita tambah saluran dulu nih. Ini kotaknya segi 4. Tambah saluran, kita klik. Nah, kalau tadi kelas master IPS, berarti kita pakainya bab Bapak Ibu atau KD biasanya. Nah, di sini kita taruh KD. Biasanya kalau di KD itu 3.1, tetapi kita pakai 3.01. Kenapa pakai 3.01? Supaya nanti tampilan di kelas kita itu tidak berantakan, berurutan. Misalnya KD 3.01 bab 1 misalkan. Bab 1 kalau setahun, bab 1. Nah, itu Bapak Ibu, karena kalau kita tidak memakai nama KD-nya 01 itu nanti bisa berantakan nanti susunannya. Kemudian kita tampilkan saluran ini di dalam saluran semua orang secara otomatis. Oke, kita coba klik ini. Kemudian kita tambahkan. Semoga sinyalnya bersahabat Bapak Ibu. Nah, sudah nambah 1 salurannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tambah lagi, ada berapa KD di IPS? Kita tambahkan lagi salurannya sama di kotak ini Bapak Ibu. Nah, kita buat lagi tadi KD 3.02 sekarang. Misalkan bab 2. No, Bapak Ibu. Kita lihat, ini kita centang lagi. Kita tambahkan. Nah,
Kemudian masih ada lagi KD-nya. Kita tambah lagi. Kita namai lagi KD 3.03. Nih, bisa KD titik misalnya KD-nya sama tapi babnya berbeda. KD titik 01. Ya oke, 3 nanti kita lihat. Bab 3 misalkan. Bab 3. Nah, kita klik, kita tambahkan. Oke, sudah tidak 3 channelnya. Nah, ini mungkin nanti kita mau tambahkan channel tugas. Tambahkan lagi. Nah, mungkin di sini kita namai channel 01. Nah, kita tambahin channel belum selesai namanya, kita penugasan misalkan. Penugasan. Oke, kita klik yang ini lagi, tampilkan, kemudian kita tambahkan. Apakah bisa masuk? Nah, kemudian kita tambahkan lagi, mungkin ada ruang rapatnya mungkin. Nah, oke, kita taruh ruang rapatnya mungkin di channel 04 ya, 03. Rapat, misal channel rapatnya. Ini kita centang lagi, ini kita tambahkan lagi. Nah, tapi ini tadi terjadi kesalahan ya Bapak Ibu, kita harusnya ini kita namai dulu, coba kita edit dulu, nih, edit saluran ini dulu. Harusnya ada ini di sininya 02A gitu, 02A. Nah, supaya channelnya kelihatan berbeda. Simpan lagi. Supaya rapi maksudnya Bapak Ibu. Sesuai dengan tata urutannya. Tuh kita ini edit lagi di sini. Kalau disorot ini tadi tidak ada titik 3-nya Bapak Ibu. Tapi kalau disorot dia akan kelihatan. Kenapa tidak kelihatan semua? Akan terasa tidak nyaman dilihat ketika banyak sekali titik-titik 3 yang ada di situ. Tapi kalau kita sorot baru bisa. Ini kita edit lagi Bapak Ibu karena berantakan susunan kelasnya. Ini 02 titik B. Kan sama-sama channelnya. Kemudian kita simpan lagi perubahannya tadi biar susunannya bagus gitu. Ini lagi kita edit lagi, kita sorot, klik edit saluran. Iya, kita 02 lagi C karena sama-sama channelnya ya, channel kelas. Kita simpan lagi perubahannya. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan rapi kelasnya. Nah, sekarang kelas-kelas ini supaya lebih mudah lebih mudah dalam, karena ini masih tertutup ini, belum bisa nanti anak-anak sembarang menggunakan channel-channel ini jadi berantakan nanti. Sekarang kita kelola dulu supaya di sini kita klik ya. Tapi bukan di titik 3 di atas ini Bapak Ibu. Ini yang pertama di channel 01. Di channel 01 dulu. Kita sorot akan kelihatan titik 3 di sini Bapak Ibu. Sekarang kita klik titik 3-nya. Kita kelola saluran dulu. Klik kelola saluran. Nah, ini ada tampilan izin tetapkan
Preferensi modernisasi saluran. Kini moderasi salurannya. Siapa yang dapat memulai postingan baru? Setiap orang dapat memulai postingan baru. Dong salah, dong berantakan kelasnya kalau setiap orang bisa membuat postingan baru. Kemudian opsi kedua, setiap orang kecuali kamu dapat memulai postingan baru. Sekarang kita klik, ini masih tidak aktif modernisasi salurannya ini. Kalau kita tidak aktifkan, maka akan setiap orang dengan mudah membuat komentar, membuat postingan-postingan yang tidak jelas seperti di WA Group misalkan. Nah, untuk menghindari itu kita kelola dulu salurannya. Sekarang kita klik tanda segitiga ke bawah ini. Nah, ini kita aktifkan dulu. Klik diaktifkan. Nah, sekarang kita lihat dulu channel anunya ini, kelola salurannya. Ini yang kelola ini hanya pemilik tim. Tidak boleh sembarang orang yang bisa mengelola kelas ini. Misalkan Bapak Ibu guru sebagai guru, Bapak Ibu guru yang punya kelas, yang bisa mengelola kelas itu ya hanya Bapak Ibu guru saja. Tidak seperti tadi tuh bebas anak-anak orang-orang yang membuat postingan di kelas itu. Nah, kalau ini tidak bisa kita rubah. Izinkan anggota membalas pesan saluran boleh. Izinkan anggota menyematkan pesan saluran boleh. Izinkan buat mengirim pesan saluran bolehkan ya. Sudah aktif semua Bapak Ibu guru. Oke. Bapak Ibu peserta ya. Kemudian itu bab 3 kita ini tadi di penugasan. Oke, selesai. Sekarang ke bab ke KD-nya, ke kelasnya. Nih. Sekarang kelasnya kita kelola dulu lagi. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, kita kelola saluran dulu. Karena kalau kita tidak kelola, setiap orang dapat memulai postingan baru. Ini kan salah jadinya. Jadi kita aktifkan siapa yang mengelola. Ya, pengelolanya adalah pemilik tim tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bab KD bab 2-nya. Sama seperti tadi prosesnya, kita klik kanan dulu di titik 3, kelola saluran. Nah, di sini kita aktifkan lagi. Nah, di sini kemudian KD3-nya. Kita kelola saluran lagi. Kita aktifkan lagi. Kemudian ini lagi kita aktifkan lagi rapatnya, kelola salurannya. Kita aktifkan lagi. Nah, selesai Bapak Ibu. Ini juga di umum juga, tapi umumnya nanti biarkan seperti ini. Nah, biarkan seperti ini kalau di umumnya. Kita tidak perlu untuk mengelola saluran. Biar menjadi tempat komunikasi. Coba kita buka kelola saluran dulu seperti apa. Nah, beda dia nanti di kelas umum ini. Kita sekarang balik lagi ke Nah, sudah tadi kita kelola saluran dan menambah channel-channel dalam saluran. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak Ibu mengelola saluran tadi? Misalkan di materi KD-nya atau di penugasan nanti, penugasan ya. Sekarang KD 3.01 bab 1. Nah, kita mau membuat postingan materi, Bapak Ibu. Mau membuat postingan materi. Di sini ada kotak biru, percakapan baru. Kita klik percakapan baru. Oke, klik percakapan baru. Nah, supaya tampilan pesan kita tadi itu atau materi yang ingin kita tulis tadi itu tampilannya bagus, nanti kita ada caranya. Sekarang misalkan kita contoh postingan biasa nih, postingan biasa. Ini postingan biasa. Misalkan kita tulis, ini postingan biasa namanya Bapak Ibu. Kita klik huruf ini. Nah, misalkan kita mulai percakapannya materi
Bab 1 bisa, bab 1 materi perdagangan internasional bisa. Perdagangan internasional bisa di PS nih Bapak Ibu. Nah, ini namanya postingan biasa. Nah, sekarang kita hapus dulu nih. Ini ada tanda ini nih bisa boleh dihapus. Ini postingan biasa. Kemudian kita tutup dulu ya. Nah, kalau postingan yang luar biasa ini ada di, perhatikan Bapak Ibu, ada di atas tambahkan subjek tadi. Kenapa di postingan luar biasa katanya nanti ada judulnya, ada subjudulnya, ada materinya. Nah, itu namanya postingan luar biasa. Mohon diperhatikan Bapak Ibu karena ini yang akan menjadi tugas Bapak Ibu membuat materi. Nanti fotonya atau screenshotnya ini nanti dikirim ya sebagai. Nih, kita buat dulu ada percakapan baru. Di sini klik segitiga ke bawah. Nah, di sini ada kolom percakapan, ada percakapan baru. Tetapi yang kita harapkan ini adalah yang pengumuman atau bahasa Inggrisnya announcement yang tidak yang tidak ditranslate. Tadi ada beberapa teman yang tidak ditranslate katanya bahasanya ada announcement, pengumuman. Kita klik. Nah, keluarlah tampilan kotak seperti ini. Misalkan judulnya materi, kan kita mau posting materi nih supaya bisa dibagikan ke anak-anak. Materi bab 1, bab 1 perdagangan internasional misal. Oke. Oh, salah ketik. Nah, kemudian atau kita terlalu panjang mungkin judulnya ya enggak usah kita taruh babnya. Materi perdagangan internasional saja. Sekarang subjudul. Nah, ada subjudulnya. Kalau subjudulnya misalkan pengertian perdagangan internasional. Nah, pengertian perdagangan internasional. Kemudian kita taruh materinya di sini tentang perdagangan internasional. Misal kita tulis apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah, misal kita ketik di sini semua materinya tentang perdagangan internasional, bagaimana prosesnya perdagangan internasional. Kemudian kita mau menambahkan lagi materi yang sudah kita tulis, misalkan semua perdagangan internasional apa gitu kita jelaskan di sini. Kemudian kita mau menambahkan materinya dari ini, kita lihat dulu ini huruf A ini untuk membuat postingan itu lebih cantik tampilannya. Kalau ini embed, kita embed taruhkan lampiran, misalkan ada lampiran yang dari dokumen yang kita punya kita lampirkan di sini. Kalau ini emoji ya, emoji mau seperti sama di HP, ini GIFs, kemudian GIFSy yang seperti gambar-gambar kartun itu. Kalau kita mau menambahkan boleh. Misalkan di materinya kita taruh gambar-gambar GIFSy. Kemudian ini stiker. Kemudian ini trim. Kemudian ini apa nih? Blazer. Terus ini. Nah, ini ada YouTube. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu buat kelas baru ya, ini biasanya belum ada tampilan YouTube-nya ini. Bagaimana caranya kita bisa munculkan YouTube? Kalau di kelas baru buat ya, tim baru buat, ini biasanya nggak ada muncul ini YouTube-nya. Bagaimana caranya? Nih, ada klik kotak 3 di sebelah ini.
Nih, ulang lagi, kita klik tadi 2 kali muncul ya. Nah, ini ada kata aplikasi lainnya. Hilang lagi dia. Ketik aplikasi lainnya. Ini kalau kita klik aplikasi lainnya, nih muncul nih aplikasi apa yang kita mau. Nah, nanti supaya tidak repot lagi kita mencari di situ, atau kita coba saja klik dulu apa yang terjadi kalau kita cari. Nah, banyak sekali tuh tampilan-tampilannya. Nah, mau YouTube, mau apa, kita sudah klik, wizard. Nah, ini semuanya. Sekarang kita tutup dulu yang ini. Kita carinya, tutup dulu ini. Tutup dulu yang ini. Kita balik lagi dulu Bapak Ibu. Kita tutup tadi. Ini ada. Ntar dulu. Ini ada sinyalnya yang bermasalah ini Bapak Ibu. Ntar dulu. Nah, ini kita ada tambahkan di sini YouTube misalnya. Kita cari YouTube. Nah, kita memang mau menambahkan YouTube ya di sini. YouTube. Ya, kita tambahkan dulu YouTube. Nah, kalau kita sudah tambahkan YouTube, berarti nanti kita klik di YouTube-nya ini. Bapak Ibu, kita klik di YouTube-nya. Nanti langsung muncul di sini nanti kalau kita sudah klik. Ini muncul di sini nanti. Tapi karena ini sudah ada memang di aplikasinya, jadi tidak perlu kita tambahkan. Ini ada muncul lagi aplikasi lain yang tambah lagi dari pencarian tadi. Itu gitu caranya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nih ada tanda di sini sebelah kanan kayak apa namanya nih? Kayak pesawat yang dari kertas itu Bapak Ibu. Ini kalau kita klik belum ya, bila bisa kita coba praktekkan dulu, tambahkan dari YouTube ya. Di YouTube kita cari dulu apa yang mau dicari tadi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Bisa kita cari materi kelas 9 tentang perdagangan. Tapi supaya lebih cepatnya kita ambil kata kunci yang bagus-bagus saja itu supaya langsung tampil sesuai yang kita harapkan. Misal ini tentang materi ini mungkin kita masukkan. Oke, kita coba langsung menjadi klik. Nah, kita lihat sudah masuk belum? Nah, karena sudah masuk, kita kirim aja ini pakai pesawat kayak dari kertas. Kita kirim, klik, kirim. Nah, sudah ada Bapak Ibu. Tuh, sudah tampil materinya tentang perdagangan internasional. Nah, supaya ini lebih menarik Bapak Ibu, tampilan di judul materinya tadi itu, supaya lebih menarik kita klik di sini ya. Klik, ada pilihan ilustrasi. Nah, kita cari salah satunya, kemudian kita klik yang ini. Masuk, selesaikan. Bagaimana tampilannya kan? Lebih cantik.
Nah, boleh juga misalkan edit lagi, misalnya kita cari gambar yang lain, misalnya unggah gambar, mau taruh foto kita boleh. Boleh. Kemudian kita mau rubah warnanya saja, klik di sini, berarti cari warna yang ada di sini. Nah, supaya tampilannya lebih menarik. Nah, ini nanti yang menjadi tugas Bapak Ibu nanti. Oke, begitu seterusnya di bab 2 juga. Misal kita mau buat percakapan baru, klik percakapan baru. Di sini ada huruf yang huruf A, klik huruf A. Kalau cuman percakapan biasa saja, silahkan ditulis di sini tanpa menggunakan kotak di situ. Misalnya kita taruh apa yang tanpa judul besar, hanya judul kecilnya saja. Nah, kalau kita mau lagi membuat postingan di bab ini lagi, kita tulis, pilih pengumuman atau announcement. Kemudian kita klik judul, misal materi bab 2. Misal judulnya nih. Oke. Kita percantik lagi, seperti itu tadi prosesnya. Kalau kita mau taruh video sama, kita embed juga sama, sekarang kita buat dulu warnanya supaya lebih cantik. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Kalau kita tidak mau, silakan dihapus. Kita buang dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga di kolom-kolom lainnya. Kemudian sekarang kalau kita membuat pamannya, kita mau membuat schedule rapat. Kita buat di rapat. Tapi nanti kita selesaikan ini Bapak Ibu guru, kita kembali dulu. Kita mau mengcloning atau membuat kelas-kelas paralel dulu. Kelas paralel. Nah, coba kita klik lagi bergabung ya Bapak Ibu untuk buat kelas paralel. Tadi kelas induk ya, atau kelas master atau kelas template. Sekarang kita buat bergabung. Nah, udah ada tampilan ini lagi, buat tim lagi. Buat kelas lagi dari awal. Tapi di sini buat timnya menggunakan tim yang sudah ada sebagai template. Nah, klik di sini. Nah, cari tadi apa nama kelas tadi? Bapak Ibu kita yang tadi kita buat. Apa nama kelas tadi? Kelas IPS berapa Bapak Ibu? Nah, ini kelas IPS Master. Ini yang kita jadikan template. Jadikan contoh. Atau kita ambil dari kelas Master, kelas template ini. Pilih tim. Nah, di sini muncul kata kelas IPS Master. Kenapa kelas IPS Master namanya? Karena diambil dari kelas template. Nah, ini dihapus dulu, diganti dengan IPS kelas 9A. Kemudian ini sama ya, tab-tab pengaturannya sama. Kita buat dulu. Nah, apa yang terjadi yang kita lihat? Ini masih loading Bapak Ibu peserta karena ini mungkin pengaruh ke signalnya ya. Nah, ya sudah. Nah, ini lagi tambahkan siswa di kelas baru itu. Kita lewati aja dulu karena ada proses yang lain nanti kita lewati. Nah, karena kita mengcloning dari kelas master, berarti saluran-saluran yang ada di kelas master itu sama dengan yang kelas paralel yang kita buat 9A tadi. Kita lihat saluran tersembunyi. Nah, kita munculkan ini saluran tersembunyinya ini. Nah,
Udah tampil semua saluran yang tersembunyi. Jadi sama Bapak Ibu guru. Tetapi cara kita mengelola kelas ini tidak bisa di-cloning Bapak Ibu. Dia harus kita kelola seperti biasa tadi. Seperti awal, misalkan sekarang penugasan. Penugasan tetap kita kelola saluran dulu karena tidak bisa di-cloning. Kita aktifkan dulu. Aktif supaya hanya pemilik kelas yang dapat mengelola. Kemudian di sini kita sorot ada muncul titik 3, kelola saluran lagi. Kemudian kita aktifkan lagi supaya hanya pemilik yang dapat mengelola kelas. Kemudian kita sorot lagi, kita klik lagi kelola kelas. Kemudian kita aktifkan lagi. Selanjutnya juga kolom ini kita kelola kelas lagi. Kemudian kita aktifkan kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita sorot lagi, misalkan kita kalau mau mendapatkan saluran ini ada pemberitahuan suara, sembunyikan, kelola saluran, dapatkan alamat email, kemudian dapatkan tautan saluran. Tautan saluran ini biasanya dari link, kemudian diedit saluran seperti tadi sudah saya coba. Kalau ini dihapus, kalau memang tidak membutuhkan saluran itu bisa dihapus, Bapak Ibu guru begitu. Kemudian masih ada 3 kelas lagi, kita cloning lagi supaya tidak kita ulang dari awal kembali. Buat kelas tim lagi, klik kelas lagi, kemudian kita ambil, jangan taruh nama dulu, kita ambil dari buat tim menggunakan tim yang menjadi template atau contoh. Ini kita cari tadi apa kelas yang menjadi contohnya, kelas master. Nih, kelas masternya kita pilih lagi. Nah, karena masih salin dari kelas template tadi, kita buat lagi kelas paralelnya 9B. Kita buat. Oke. Nah, ini agak proses agak lama. Tapi nanti kita contohinnya 2 kelas saja Bapak Ibu guru. Bapak Ibu peserta kita buat 2 ada contoh kelas paralelnya, nanti bisa diselesaikan sendiri Bapak Ibu. Yang penting kita sudah memahami. Ini juga tambah anggota kita lewati. Nah, lewati dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ini tadi karena hasil cloning ya Bapak Ibu, kita lihat saluran-saluran yang tersembunyi, kita tampilkan semua. Nah, baru tampil semua. Ya, itu Bapak Ibu. Sama tadi kita kelola dulu, kelola kelas, kita aktifkan dulu, biar tidak sembarang orang membuat postingan di kelas kita. Kita kelola lagi kelasnya. Ini sengaja berkali-kali Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan langsung mengerjakan tugas ini. Nih, kita kelola kelas lagi. Kita aktifkan kembali kelasnya. Kemudian bab 3-nya begitu juga. Kita kelola saluran dulu. Kita aktifkan kembali. Kemudian rapatnya juga. Kemudian kelola saluran, kita klik lagi, kita aktifkan kembali. Nah, lantas bagaimana caranya sekarang kita menambah anggota Bapak Ibu? Tentu kita akan menambahkan siswa kita, masa kelas yang kita kelola itu kosong. Caranya mohon perhatikan Bapak Ibu. Ya, mohon diperhatikan ya. Kita klik di 3 yang ada panah ini di namanya Bapak Ibu. Kita ulang lagi supaya lebih jelas Bapak Ibu.
Kita klik di titik 3 di sebelah nama kelas. Nah, kita kelola tim dulu. Nah, klik kelola tim. Nah, di sini ada anggota-anggotanya, ada permintaan tertunda, kemudian ada salurannya, ada pengaturannya, ada analitiknya, ada aplikasinya. Sekarang kita klik saluran. Nah, kemudian itu saluran-salurannya tadi terlihat. Ada KD 0.1 penugasan, 0.2 AKD 0.31. Nah, sekarang ke pengaturan. Kita lihat pengaturan. Nah, di pengaturan coba lihat kotak-kotak pesan ini Bapak Ibu. Ada tema tim, ada izin anggota, ada izin tamu, sebutan, kode tim, hal menyenangkan, buku catatan kelas, OneNote ya. Nanti OneNote ini kita pelajari di webinar ketiga. Ini pilih tema, aktifkan pembuatan saluran, menambah aktifkan pembuatan saluran. Ini pilih nama yang dapat. Nah, di sini karena kita ingin menambahkan peserta, kita klik kode tim. Nah, Bapak Ibu, kan nanti yang kita bagi itu adalah kodenya, biar kita tidak capek menambahkan anggotanya satu per satu. Nah, tinggal kita klik kode tim. Perhatikan Bapak Ibu, supaya untuk mendapatkan kode kelasnya, ini kita buat dulu. Nah, ada kata buat. Keluar kodenya. Nih, keluar kodenya. Ini kode kelas yang kita bisa. Misalkan kita masih belum serak sama kode ini, boleh kita terulang di sini, cari. Mana ya? Kesalin. Ini salin ini gini. Ini sinyal nih Bapak Ibu. Misalnya. Ini kita bersahabat. Nah, sudah ganti Bapak Ibu. Belum lagi mau itu, kita cari lagi yang lain. Nah, kalau tidak suka itu lagi, kita cari yang lain lagi. Nah, misal. Nah, sampai yang kita suka. Misalnya kalau sudah ini, ya dibiarkan dan hanya sekali saja kita membuat kode kelas itu. Jangan berkali-kali Bapak Ibu. Nanti anak-anak bisa nyasar, nggak tahu harus masuk ke kode kelas yang mana. Mana kelasnya harus dimasuk hanya sekali ini. Cuman tadi bisa dipilih kira-kira kalau kita tidak suka yang ini, boleh dipilih diatur ulang ini tadi. Kalau ini dihapus ya, kalau ini disalin misalnya. Oke Bapak Ibu, itu sudah kita kembali dulu ke kelas induk ya. Kelas induknya tadi kelas apa namanya tadi Bapak Ibu? Bukan ini. Kita kembali ke tim, ini terlalu banyak ini kelas-kelasnya. Nih, ini di kelas master ini Bapak Ibu. Kita klik lagi kelas masternya. Nah, kita coba dulu, siapa tahu sudah bisa loading Bapak Ibu. Kita ubah gambar tim ya. Tadi itu bermasalah sinyal Bapak Ibu. Kalau caranya sih sudah benar. Misalnya ini kita cari gambarnya. Kita jenjang pendidikan kan kita pendidikannya menengah, taruhlah menengah. Ini kita cari, moga-moga bisa. Ini masih batal. Ini cari dulu nih. Tadi kalau ada yang bergabung. Sini aja Bu. Langsung klik ke jendela yang satunya. Iya. Oke, terjadi kesalahan ini ya konten. Kita bagi konten dulu.
Oke, tadi kita sudah pilihnya gambar bola, Bapak Ibu. Tidak pilih gambar bola, sekarang ada, kita sorot dulu. Nah. Ini ada kata perbaharui, kita perbarui karena sudah aktif, mudah-mudahan bisa. Ini tadi kaitannya dengan, nah sudah berubah tampilannya Bapak Ibu. Nah sekarang di kelas master tadi kita juga belum buat kode kelas ya Bapak Ibu. Nah ingat lagi membuat kode kelas. Ada titik 3 di sebelah kanan nama kelas. Kita klik kelola tim. Nah, kita ambil saluran pengaturannya Bapak Ibu. Di settingannya ya, kalau yang berbahasa Inggris settingan gitu, setting. Nah, ini kode tim. Kita klik kode timnya, buat. Nah, kalau tidak suka boleh diganti. Nah, boleh diganti lagi sampai serak ya. Baru karena apa, nanti kalau sudah dibagi ke siswa tidak bisa diganti lagi Bapak Ibu, karena nanti siswa bingung mau gabung ke kelas mana, tidak bisa diganti lagi. Oke, sudah, ini tinggal didistribusikan. Misalkan ini mau kita kirim ke siswa ini, kita klik, kemudian kita copy, kita kirim ke WA misal. WA-nya Nana. Kita tunggu loading dulu. Sabar Bapak Ibu supaya tahu prosesnya, enggak tanya-tanya lagi, enggak bingung nanti. Karena ini langsung kita implementasikan ke tugas kita sehari-hari. Lama sekali, bermasalah sinyalnya. Oke, misalnya kita cari ini kirim ke siswa, misal cari namanya di sini, kirim ke, sinyalnya ini lama sekali, enggak bisa. Bisa cari Pak A. Lagi loading. Nah, ini dia. Lama sekali nih Bapak Ibu. Pak A, kita kirim ke Pak A misal. Nih. Kita klik di pesan. Klik di pesan, di paste. Nah, langsung terkirim. Kita kirim. Oke, itu prosesnya Bapak Ibu, sudah terkirim ke siswa kita. Misalkan itu prosesnya Bapak Ibu guru, jadi tidak ribet, tidak susah. Yang penting kita mau. Sekarang apalagi yang harus kita pelajari? Nah, bagaimana kalau kita mau mengadakan rapat? Nih, kita klik di rapat. Bapak Ibu guru, kita klik di rapat. Nah, sekarang kita mau membuat schedule dulu. Bisa kita melalui kalender atau bisa kita melalui ini dulu. Misal sekarang ada, coba dilihat, disorot ke bagian atas kanan. Bapak Ibu, ada di rapat. Kita klik di sebelah kanannya, jangan di rapatnya. Kita klik di bagian kanan dari kata rapat. Nah, ini ada kolom komunikasi, ini ada kolom pesan 2, ini ada rapat sekarang.
Ada rapat, jadwal rapat. Kalau rapat sekarang berarti rapatnya mendadak, tidak direncanakan gitu, tidak dibuat dulu schedule-nya, tiba-tiba ngajak rapat begitu. Kemudian ditambahkan siapa peserta serapat yang diinginkan, kemudian dipanggil langsung, berarti rapatnya mendadak. Tapi sekarang kita pelajari dulu tentang cara membuat jadwal rapat. Kita klik jadwal rapatnya. Nah, ini jadwal rapatnya. Misalkan judul rapatnya kita rapat apa sih dengan siswa kita? Misalkan rapatnya judulnya materi perdagangan internasional. Ya, kemudian tambahkan peserta wajib. Nah, peserta wajibnya kita siapa? Nah, kalau tadi kita sudah menambahkan siswa di kelas kita, Bapak Ibu, kalau kita sudah menambahkan siswa di kelas kita, langsung saja di sini. Karena sudah tambahkan siswa di kelas master, seperti semua di kelas master ini ada ikut siswanya. Kemudian tidak perlu lagi kita menambahkan satu persatu. Tapi kalau misalkan kita ingin nambahkan, misal karena ini, misal Pak, misalnya Muhammad M Saleh, nah ini kayak ini, kayak karena di sini sudah banyaknya, misalnya kita ambil satu misalnya ini. Nah, karena ada di dalam anggota kelas kita, karena ini anggota dari tim TOT kemarin, tetap ada langsung. Nih misalkan L, nih inisial L, misalnya Palalu. Nah, gitu. Ini sudah ada di dalam kelas ini, tapi karena kenapa bisa muncul? Karena ini sudah ada gabung di dalam satu forum kayak kita ini TOT. Ini Bapak Ibu, jadi jelas. Jadi tapi kalau sudah ada, kini kita hapus juga enggak apa-apa. Tapi misalkan ini kita mau nambahkan guru lagi di luar kelas kita, tapi kita mau aja guru itu bergabung, atau misalkan ini kita mau bergabung dengan Bapak Kepala Sekolah di dalam rapat itu untuk dibuka oleh Kepala Sekolah, tetapi Bapak Kepala Sekolah tidak ada dalam tim kelas kita, tidak ada dalam anggota kelas kita, boleh kita tambahkan nama beliau gitu sebagai peserta tamu. Nah, itu bisa. Kemudian kita cari lokasinya. Ya tentu kalau rapat virtual seperti ini lokasinya adalah online. Ya gitu. Ya, kita pilih online. Ya. Kemudian ini kita kirim, ini sudah ini. Ini kita kirim dulu. Kirim. Ini kita tentukan harinya. Nih belum. Jadwalnya berapa, tanggal berapa, harinya dulu. Kita klik harinya, tanggal di sini. Oh, tapi tanggal ini bisa ke kalender langsung nanti ya. Nih, kita cari jam-jam, misalkan jam 8.30 misal, atau jam 9 saja. Jam 9 sampai jam 10. Misal 20 jam 2 jam pelajaran gitu. Ini. Kemudian kalau ini nanti berkaitan dengan kalian, tapi bisa diketik langsung di sini, enggak apa-apa. Misal kita mau cari hari apa? Besok mungkin, tanggal 20 Januari itu bisa. Nah, kalau ini tidak berulang, misalnya kalau kita mau berulang-ulang lagi rapat ini setiap hari kah? Setiap hari kerja kah? Setiap hari harian, mingguan, bulanan, terserah. Misal kalau kita ingin rapat ini berulang kembali, gitu. Tapi kalau tidak, ya kita tidak berulang, cuman sekali itu aja. Nah, sekarang kita kirim. Di sini nanti kita mendapatkan linknya. Kita kirim dulu. Nanti kirim. Ya, Bapak Ibu. Kita kirim. Iya. Nanti muncul di sini. Ini linknya nih. Nih link biru ini.
Tapi supaya tampilan postingan ini kan namanya postingan ini Bapak Ibu di kelas rapat ini, postingan namanya. Supaya tampilannya lebih bagus dan enak dilihat, kita klik ada 3 titik di atas tadi, kita klik edit karena kan kita edit dulu. Oke, sekarang sudah jadi, kita klik huruf A. Nah, sekarang sifatnya pengumuman. Kita klik ini lagi, pengumuman atau announcement. Nah, di sini rapat materi perdagangan internasional. Nah, sekarang tambahkan judul. Misal kita taruh penting dulu, penting. Lihat, ini ada titik 3 di atas, Bapak Ibu. Perhatikan titik 3 di atas kolom judul tadi. Ada titik 3-nya, kita klik. Kita pilih tanda kayak pentungan ini. Nah, ini kita ke pentungan nih, kayak tanda seru. Kita klik. Nah, keluar penting. Nah, terus subjudulnya apa? Di sini kita mau bergabung dalam rapat, melalui laptop atau seluler. Biasanya saya kalau nyontohin begini nggak mau ngetik, kena seluler, suka salah ketikannya Bapak. Kemudian di sini apa? Kita taruh aja join gitu. Join dalam rapat. Belum ya, ini dulu. Itu jadwalnya misal. Kita taruh dulu jadwal rapat, menjadwalkan rapat. Misalkan gabung dalam rapat melalui seluler. Sekarang misalkan jam berapa tadi kita? Jam 9 ya, jam 09.00 Wita. Agendanya apa? Pembukaan, misal pembukaan oleh kepala sekolah. Nih, kemudian kita enter 09.10 kita materi, pemaparan materi misal. Nah, kemudian langsung kita enter join dalam rapat. Rapat 10 menit bisa. 10 menit sebelum rapat dimulai pada jam 09.00. Ini tidak baku Bapak Ibu Guru, nggak baku ini, cuman kita membuat sendiri sesuai dengan kata-kata yang Bapak Ibu mau. Misalkan kalau bilang join dalam rapat 10 menit sebelum rapat dimulai pada pukul 9.00, misalkan ini kita besarkan dulu. Kita tebalkan, terus kita kasih besar.
misalkan supaya bisa dibaca orang, misal. Kemudian kita beri warna merah. Supaya menjadi perhatian, misalnya kayak gitu. Nah, sudah kan Bapak Ibu? Kita turunkan dulu. Nah, kita edit dulu supaya menarik. Bisa kita taruh gambar warnanya merah juga. Nah, kan cantik Bapak Ibu. Kalau kita turunkan kursornya. Ini masih deh. Ini kursornya bermasalah. Sebentar Bapak Ibu, ini mau apa namanya? Laptopnya mau nyerah. Nah, sudah. Ya, tadi kan sudah selesai bergabung dalam rapat melalui laptop dan seluler. Jadwal rapatnya jam 9.00 WITA pembukaan oleh Kepala Sekolah, 09.10 WITA pemaparan materi. Kemudian join dalam rapat 10 menit sebelum rapat dimulai pada jam 9.00. Misal. Kemudian kita kirim, karena kita merasa sudah bagus, kita kirim, klik tanda apa namanya? Apa ini ya? Kayak kita kirim ya. Nah, ini sudah ada. Udah aja, tinggal diklik ini linknya ini Bapak Ibu Guru, nih linknya. Nah, sekarang kita atur detail rapatnya dulu. Supaya apa? Rapatnya nanti setiap ada yang masuk tidak ribut, tidak acak-acakan, semuanya bisa diatur. Misalnya guru yang membuka rapat gurunya belum datang, anak-anaknya sudah masuk duluan. Kemudian Bapak Ibu guru yang memiliki kelas belum siap, anak-anak sudah masuk duluan, supaya jangan terjadi seperti itu. Kita klik dulu, kita atur dulu opsi rapatnya. Kita klik, ada titik 3 di dalam apa namanya link tadi, ada titik 3, lihat detail rapat. Nah, lihat detail rapat. Oke, Bapak Ibu guru, ini kita buka kembali lagi ke yang tadi. Nah, sekarang kenapa ini kok apa namanya? Ini kok buram? Ya karena undangannya, ini kan undangan ini Bapak Ibu. Undangan yang kita kirim kepada peserta rapat. Karena undangannya sudah terkirim, kan tadi sudah dikirim Bapak Ibu yang pertama. Karena undangannya sudah terkirim, tentu kita tidak akan lagi bisa menarik undangan itu kalau sudah terkirim. Makanya ini dia tandanya buram di sini, bukan berarti tidak ada anggota rapatnya, tapi undangannya sudah terkirim Bapak Ibu. Undangan biasanya undangan yang ditulis, sekarang undangannya undangan online, sudah dikirim ini. Kemudian apa sih? Nah, kemudian kita opsi rapat. Nah, supaya tidak berantakan ya. Kita ke opsi rapat atau kita ke link dulu. Link. Nah, ini nih linknya, ini Bapak Ibu guru, ini linknya ini. Linknya. Nah, kita ke opsi rapat dulu, nanti kita kembali ke sini, ke opsi rapat dulu. Tuh. Nah. Lama sekali loadingnya. Lelet, harus sabar Bapak Ibu. Kita harus bisa bersahabat dengan yang namanya sinyal. Meeting absen atau opsi rapat. Nah, sudah muncul. Ini materinya perdagangan internasional. Kapan kita jadwalkan? 20 Januari 2021 09.00 sampai jam 10.00. Kemudian siapa pengundangnya? Nah, di sini Ibu Sri Mulyanti SPD karena saya yang memiliki. Kemudian opsi rapatnya kita lihat siapa yang dapat melewati lobi. Kemudian selalu biarkan penelepon melewati lobi. Beritahu saat penelepon bergabung atau keluar siapa yang menjadi presenter. Izinkan peserta menyalakan suara. Nah, kalau ini tidak diatur. Nah, sekarang kita cari
semua orang bisa melewati lobi. Kan yang orang yang mana? Yang kita undang tadi. Nah, supaya mereka tidak langsung masuk ketika kita belum siap, ya ini kita tutup dulu Bapak Ibu. Siapa yang bisa melewati lobi kita tutup ini dulu. Siapa yang bisa nelpon kita tutup dulu. Nanti kita buka setelah beberapa menit rapat dimulai di dalam ruang rapat. Nah, ini kita tutup dulu. Kemudian siapa yang menjadi presenter? Bisa kalau kita sendiri, kita penyaji, kita presenternya. Nah, kemudian kalau orang tertentu, misal tadi kita menambahkan Bapak Kepala Sekolah ya. Ini orang tertentu. Tapi nanti di kolom yang sana, yang tadi kita buat jadwal rapat itu, kita taruh nama Bapak Kepala Sekolah, karena ini orang tertentu yang akan memberikan sambutannya. Kita pilih dulu, kita taruh dulu. Tapi namanya kita tulis di sana. Jangan orang tertentu itu kita tidak tahu siapa orang tertentu tadi. Nah, kalau memang kita tidak mengundang Bapak Kepala Sekolah, ya hanya saya. Nah, siapa yang menjadi presenternya? Yang ini aktif karena anak saya. Izinkan peserta menyalakan suara. Jangan dulu dah, karena apa? Nanti begitu masuk room semua ribut. Kita tutup dulu. Nah, nanti pada saatnya kita buka lagi ini. Kita simpan dulu opsi rapatnya atau pengaturannya ini. Kita simpan. Oke, kita sudah menyimpan. Sekarang kita kembali, kita tutup dulu. Nah, kita sudah atur opsi rapat. Sekarang kita ingin membagi linknya kepada orang lain melalui WA mungkin, karena siapa tahu Bapak Ibu seperti tadi saya sempat bagi link yang pertama nggak sempat ya. Tadi sempat kita bagikan linknya, sekarang kita bagi linknya. Kita klik bergabung di sini untuk bergabung dalam rapat karena ini nih link ini. Kita sekarang klik di sini, klik. Nah, kemudian di ujung kata rapat itu kita klik ada salin tautan. Nih, kenapa enggak bisa buka tautan katanya nih. Nih. Kita klik saja di sini salin tautan. Kok belum bisa? Nanti bisa. Biasanya ini masalahnya lelet. Ini nih link ini nih. Link. Kita klik, kenapa enggak bisa nih? Salin tautan, kenapa enggak aktif? Tempel coba. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Nah, kita kirim lagi pembaruan. Tapi misalkan link ini kita mau perpendek, kita blok dulu Bapak Ibu, kita blok dulu, kemudian kita bawa ke cari dulu di Google. Misalnya kita perpendek nih, cari di Google, kita banyak sekali yang bisa kita pakai untuk memperpendek link ya, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Saya biasanya pakainya gg.gg gitu. gg.gg. Oke. Nah, tadi kita sudah ada linknya. Sekarang kita pastekan ke sini dulu link yang panjang. Kita pastekan. Nah, customize link. Misalnya kita mau tambah apa di sini bisa yang sesuai dengan ini maksudnya. Kemudian kita lihat yang pendeknya ya. Nah, kita blok lagi yang ini, bukan klik ya, di blok ya. Salah tadi di blok. Kemudian kita kirim ke WA group lagi. Begitu caranya Bapak Ibu. Misalkan ini kita contohin, tapi lelet, sabar Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu. Semoga waktu kita terkejar ya. Ini berkaitan dengan SIG-nya Bapak Ibu.
Atau nggak usah kita ini kena lama sekali. Kita nggak usah, contoh yang penting sudah tahu caranya, kita tutup dulu WA-nya. Karena lama sekali nih Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan waktu, kan sudah tahu caranya tadi. Nah, yang penting kita sudah tahu, kita keluar dari URL ini dulu. Sudah tahu caranya, karena lama Bapak Ibu, kita waktunya tidak terkejar nih. Kita kirim dulu tadi perubahannya. Karena apa perubahannya tadi? Ada opsi rapatnya, kita kirim pembaharuan, Nah, oke, kita tutup, sudah dikirim tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sudah ada. Oke, Bapak Ibu, itu langkahnya cara kita mengatur. Tapi bisa melalui kalender juga Bapak Ibu ya. Kita misalkan atur waktu jadwal rapatnya bisa melalui kalender nih. Tapi sudah ada ini tadi ya. Sudah tanggal hari ini tanggal 19 kalian bergabung. Misalkan kalau yang tadi. Nah, bisa kita atur melalui ini ya. Misal kita cari harinya apa. Misal Minggu, Senin, Selasa itu bisa. Ini atur bisa melalui ini. Oke, kita kembali dulu ya. Kita kembali ke tim tadi. Nah, oke. Sekarang sudah rapatnya. Sekarang penugasan, bagaimana sih cara penugasannya? Tapi penugasan ke Bapak Ibu kan berbeda. Nah, tapi sama nanti. Bisa kita buat penugasan. Nah, penugasan kita ke tugas dulu. Nih, cari ke kolom tugas. Cara membuat penugasan Bapak Ibu. Ini kan kita mau buat tugas baru nih. Ini draft-draftnya sudah banyak nih. Kita buat tugas. Buat, kata buat. Kemudian kita ambil tugas. Ini kita ambil dari yang sudah ada. Kalau sudah ada, ini kuisnya, ini tugas. Kuis itu biasanya kita lampirkan kuis dari formulir yang form yang sudah kita buat. Ini kita klik tugas dulu. Kita klik tugas. Nah, kita cari, pilih kelas tempat Anda ingin membuat tugas. Misalkan tadi tugas kelas apa? Kelas IPS. Berapa tadi? Kelas IPS. Ini kelas IPS master nih. Klik di sini. Kita berikutnya, jangan sampai salah Bapak Ibu karena tadi kita kelola kelas ini tadi. Berikutnya terkirim. Nah, di sini ada judulnya. Apa judulnya? Tugas. Tugas perdagangan internasional. Nah, ini tugas. Kemudian kita tambahkan instruksinya. Nah, karena supaya jangan repot, kita ambil saja dari tim yang sudah ada atau dari kelas yang sudah ada. Kita buka kategorinya, kita ambil dari tim yang sudah ada ya. Lihat semua tim, instruksinya supaya tidak repot. Misal, tapi tentunya nanti instruksinya tidak sesuai dengan penugasan yang kita berikan. Nah, tapi ini kita ambil sebagai contoh saja Bapak Ibu Guru, sebagai contoh aja. Bagaimana caranya kita lihat tugas ini dulu. Tapi tentunya redaksinya, instruksinya nggak sama Bapak Ibu. Tapi kita contohkan prosesnya dulu. Tapi instruksinya kan bisa dicari yang lain. Instruksinya bisa yang lain maksudnya. Bukan kembali. Nah, kita ambil ini. Kita blok semua ini. Kita copy. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bikin tugas di kelas ya Anda bisa seperti ini. Karena instruksinya kan berbeda. Ini kita contohin saja prosesnya. Tapi nanti kan bisa diklik nanti di pengaturan. Kita kembali ke tugas. Nah, kita
Tunggu dulu loading. Ada lama sekali. Cari di Drap ya, karena tadi sudah tersimpan di Drap. Nah, ini perdagangan internasional kelas master. Nah, misalkan instruksinya sama ya, kita anggap sama saja lah. Tapi kan kita bisa buat sendiri nanti. Kita tempelkan. Kita copy aja. Nah, ini sudah jadi. Kemudian lanjut. Itu nanti misalnya kita balik lagi ke tadi materinya. Gangguan signal Bapak Ibu, bagaimana prosesnya ini? Kita tutup dulu. Oke, itu nanti kita edit kalendernya saja dulu. Kita klik kalendernya. Misal tadi tanggal berapa kita jadwalkan? Misalkan tugasnya disuruh kumpul tanggal 21 nih setelah selesai rapat. Misalkan itu. Kita edit di sini, mudah-mudahan sinyalnya kalau lama ya terpaksa, yang penting langkah-langkahnya saja Bapak Ibu. Karena kita berpacu dengan waktu. Nah, pilih saluran dulu. Salurannya tadi apa? Misalnya di KD kan, penugasannya di KD. KD di bab 1. Selesai. Klik. Kan itu salurannya, nanti muncul di KD KD 03.1 bab 1. Nah, gitu nanti Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang kita minta? Misalkannya ini ada poin. Poin ini bisa dari rubrik. Misal kita taruh poin 100. Nah, bisa nanti dari rubrik. Ini juga bisa kita hapus, tapi nanti dari rubrik hasilnya. Misalkan kita lihat rubriknya. Apa yang mau dimunculkan? Maaf Bapak Ibu ya Allah, kita tidak bersahabat dengan signal hari ini. Rubrik baru ya, tentu rubrik baru karena belum ada kita contohin dari mana. Misal rubriknya, nama judulnya tadi, tugas apa ya? Tugas, saya suka salah ketik Bapak Ibu kalau contoh kan ketik tugas perdagangan aja dah, lama soalnya. Kalau sudah saya suka bermasalah dengan ngetik perdagangan. Perdagangan. Deskripsinya misalkan ada lampiran tugas. Kemudian di sini kita taruh juga lampiran tugas. Misal lampiran tugas. Nah, ini misalkan kita suruh membuat kita suruh menjawab soal uraian ada 5. Jawabannya di sini deskripsinya istimewanya menjawab 5 soal yang diberikan. Terserah sih Bapak Ibu redaksinya kayak apa. Misal kemudian di sini menjawab soal 3 sampai 4, menjawab 3 sampai 4 soal. 3 sampai 4 soal, terserah Bapak Ibu maunya bagaimana. Soal yang diberikan. Nah, ini kemudian yang cukup menjawab soal 2 sampai 1 sampai 2 ya, 3 sampai 4 sudah. 1 sampai 4. Nah, tambah lagi, kita klik ke kanan ada tanda
segitiga ke arah kanan itu atau besar dari kalau matematika. Kemudian menjawab soal, perhatikan Bapak Ibu, menjawab soal tidak mengerjakan, di gampangnya tidak mengerjakan. Nah, ini kemudian kita ini ada tanda poin, kita aktifkan poinnya. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi setelah kita buat rubriknya. Kita lampirkan. Tapi ada juga yang tidak membuat rubrik, tergantung juga. Nah, ini tertera sendiri poinnya 100 di sini. Nanti kalau kurang dia nanti 75, 80 begitu. Kita lampirkan tugas ini. Tadi kita tidak atur jadwalnya, waktunya, edit waktu ya, bisa mundur bila. Kita edit waktunya. Ini yang bermasalah nih tadi edit waktu. Sinyalnya nih. Ini edit, tetapkan ke semua siswa ya. Kita selesaikan. Kemudian kalendernya tadi sudah. Oke, sekarang kita tugaskan. Tugaskan nih. Kita tugaskan. Apa dia bisa muncul? Kalau tidak terjadi masalah di loading, dia tidak ditugaskan Bapak Ibu. Kita lihat di tim. Semoga sudah muncul karena ini sangat bergantung kepada SIG-nya, prosesnya. Karena ini online, Bapak Ibu. Mana tadi kelasnya, kelas masternya di bawah. Kelas masternya, nih kita lihat kayaknya sudah ada. Kayaknya sudah ada satu ya. Tuh, muncul dia di bab 1. Nah, lihat tugas. Nah, lihat tugas misalnya. Lihat tugas. Caranya mengerjakan gitu. Bapak Ibu juga perhatikan ini nanti cara mengumpulkan tugas Bapak Ibu juga begitu. Nih, anak-anak lihat tugas. Nah, di sini kita bisa lihat karena belum ada siswanya. Belum ada yang mengembalikan, belum ada siswanya juga ya kosong kolomnya ini. Gak ada kelihatan. Tuh. Nah, nanti kalau kita kembalikan, misalnya jawabannya, misal kita kembalikan, nanti kita cari poin berapa gitu, klik kembalikan di sini. Karena ini belum mengembalikan, jadi ya kita kembali dulu karena belum ada siswanya. Tapi yang jelas sudah ada tampilannya di sini, ada perintah tugasnya. Oke, gitu. Ya, demikian tentang pemaparan tentang Microsoft Teams ya, Teams karena gabungan sudah selesai kita paparkan. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Iya, kita kembalikan ke Bapak Ibu dulu, kembali ke tim dulu. Itu langkah-langkahnya, semoga Bapak Ibu sudah paham. Kita sekarang kembalikan ke Bapak Ibu. Ada yang mau dibahas, silahkan di raise hand dulu ya, angkat tangan dulu Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Sebaiknya nanti kita berfoto selfie Bapak Ibu, kameranya dimatikan dulu biar tidak lagi tambah memberatkan sinyal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang apa yang sudah saya paparkan tadi tentang kelas tim, silakan di raise hand dulu. Apa yang masih bingung misalkan, apa yang harus ditanyakan kembali, itu karena waktu kita tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu Guru? Kalau ada pertanyaan enggak? Ini saya kembalikan ke Bapak Ibu peserta nih. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bisa resign dulu, nanti saya kasih izin menyalakan mikrofon karena kalau berbarengan nanti tidak bisa Bapak Ibu.
Ayo Bapak Ibu, ada yang perlu ditanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ke materi form. Karena kemarin tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan. Oh ya, saya silakan kepada Bapak M. Saleh untuk menyalakan mikrofonnya Pak. Silakan, buka di sini dulu. Ya, silakan. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya dulu ya. Silakan Pak Saleh untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan, apa yang perlu ditanya, Pak? Ya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masih bingung Ibu. Bingungnya yang mana, Pak? Tentang tadi pembuatan kelas. Pembuatan kelas. Kelas master, kelas paralel. Kayak yang ada yang masternya sama paralelnya juga. Oke, perlu diulang lagi. Nah ini tadi kan ada jalur yang menggunakan para satu-satu gitu kan? Ya. Masukkan peserta satu-satu. Jangan kan ndak dilanjutkan karena waktu banyak. Ya. Nah, jadi kita pakai tadi yang langsung, itu bingung saya tadi. Ya langsung pesertanya masuk semua gitu. Oke. Ya, nanti ya sudah Pak? Sudah. Oke, saya jelaskan, saya balik dulu share screen lagi ya Bapak Ibu. Oke, biar saya jelaskan tadi. Biar saya jelaskan kembali. Saya bagi konten dulu Bapak Ibu. Tolong lama ya, karena ini sinyal Bapak Ibu. Sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya bagi konten dulu biar enak langsung dipraktekkan kembali. Ya, share screen. Ya, saya berbagi layar dulu. Nah, yang di sini maksudnya, oke, yang tadi ya, atau kita coba dulu kelas baru supaya gampang. Bergabung dulu, bergabung dulu. Nih, bergabung. Kita membuat kelas baru. Kelas baru, katakanlah IPS. Tadi IPS 3 sudah, sekarang kelas IPS 4 misalkan. IPS 4. IPS kelas D maksudnya. Kelas D. IPS 9D. 9D. Oke, perhatikan ya Bapak Ibu. Ini kita buat dari menggunakan bukan tadi. Kita cloning ini dulu. Cloning maksudnya dari kelas induk. Nah, tadi kelas IPS Master ya. Apa kelasnya tadi? IPS Master. Mudah-mudahan tidak terjadi sinyal buruk ini Bapak Ibu. Karena kita berpacu dengan waktu ini. Memang kalau bahas tim ini, tim kelas ini lama Bapak Ibu. Bukan ini, bukan. Mana? Di bawah. Salah ini. Terjadi kesalahan. Bukan salah nama template-nya. Kita kembali dulu. Kita kembali ini, kita menggunakan tim template. Kita kembali. Lama sekali ini nggak bisa turun cursornya Bapak Ibu. Oke, atau kita kembali ke kelas tadi saja, kita batalkan dulu yang ini. Karena lama Bapak Ibu. Kita kembali, saya jelaskan ya. Kita kembali ke tim ini saja. Ya ini. Tadi maksudnya Bapak M. Saleh ya. Kita ke kelas master aja dulu. Nih. Dimulai. Tadi Bapak M. Saleh bilang kenapa tidak menambahkan satu persatu, bilang ya. Oke, ini kita kelola tim. Nah, karena kita menambahkan satu persatu, misalnya saya tambahkan anggota nih, misalnya M. Saleh misal. Boleh, bukan tidak boleh, boleh.
Bisa kok. Nah, tambahkan dulu nih, tambahkan anggota nih, klik di sini. Nah, misalkan tambah anggota ke kelas master, misal M Saleh. Misal itu. Boleh, bukan tidak boleh, ditutup dulu. Nah, tapi maksudnya ini nanti akan butuh waktu yang cukup lama karena siswanya kan banyak kan Bapak Ibu. Ini kan siswanya apalagi di kelas master misalkan kita pegang kelas berapa? 4 kelas paralel, bahkan 6 kelas mungkin atau 5 kelas paralel. Karena banyak siswanya tentu 100 lebih. Kita nambahkan satu persatu yang 100 lebih ini kan repot. Nah, bisa kita karena kita kalau pakai link absen kan nggak bisa kalau di sini. Ini kita ke pengaturan biar lebih gampang cari cara yang cepat. Cari cara yang cepat yaitu menggunakan kode tim. Nah, keluar kode tim ini kita blok, kemudian kita copy, kita kirim ke misalnya WA group, anak-anak ada WA grupnya, kita kirim ke WA group kelas itu. Nanti silakan bergabung karena perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu peserta diseminasi, kalaupun kita buat kelas begini, digabung di kelas ini untuk belajar ini, tetap harus ada kelas WA itu supaya gampang kita komunikasi, misalkan caranya. Tapi kebanyakan di beberapa sekolah yang siswanya semua sudah memiliki akun yang sama dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah itu, di kode kelas ini biasanya diserahkan ke bagian kurikulum. Bagian kurikulum yang akan mendistribusikan kepada siswa untuk bergabung di kelas menggunakan kode ini tadi. Kira-kira Pak M. Saleh udah bisa paham maksudnya? Ya, sudah Bu, sudah. Oke, terima kasih. Kita balik lagi. Ada Bapak Ibu lain lagi yang mau bertanya? Bawa berenang, pale berapa berenang. Mohon maaf Bapak Ibu, kita saya atur lagi, saya tutup lagi ke kameranya HP-nya lah. Saya tutup lagi karena masih dalam direkam ya Bapak Ibu. Mohon. Nanti kita ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tinggal berapa menit? Ayo, ada yang resign lagi? Ada yang resign enggak? Halo? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, mungkin Pak Do. Ayo, ada yang mau bertanya? Halo, Bapak Ibu. Ayo, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu lagi? Sudah paham mungkin materinya? Masih kita punya waktu 10 menit lagi. Ayo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin kita ada berapa 10 menit lagi, kita tinggal 9 menit lagi kita bisa praktekkan
Mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Setujukah? Ada waktu sedikit untuk kita mempresentasikan cara membuat formulir. Atau bagaimana Bapak Ibu? Coba resign dulu atau dijawab. Saya sudah buka handphone anunya. Tinggal berapa menit? Atau mungkin kita kalau belum jelas kita ulang lagi itu pemaparan kelas timnya yang mana yang sudah dipaham, belum dipaham. Tinggal 6 menit lagi Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, sudah saya aktifkan mikrofonnya. Silahkan. Silahkan, saya sudah aktifkan mikrofonnya, tapi satu persatu Bapak Ibu biar tidak ribut. Ini Bapak Ibu harus diperhatikan baik-baik, karena nanti tugas Bapak Ibu, oke, cara mengumpulkan tugas yang ini, karena nanti Bapak Ibu memiliki tugas, oh ya masih ada, belum saya lupa. Sekali dulu Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harus kumpulkan di dalam tugas ini. Hampir lupa saya Bapak Ibu tentang tugasnya. Bapak Ibu akan menjadi penyaji seperti saya. Misalkan kita sebagai guru, nanti Bapak Ibu tugasnya melakukan membuka rapat. Nanti ada 4 tugas yang harus Bapak Ibu kumpulkan berhubungan dengan tugas tim. Ini kita coba buka dulu apa tugasnya, tugas timsnya. Bapak Ibu, kita nanti contohkan dulu. Hampir lupa cara pengumpulan tugas Bapak Ibu. Cara pengumpulan tugas Bapak Ibu, kita cari dulu tugas Teams. Contoh tugas Teams ya. Nah, tugas tim nih Pak, Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu cara mengumpulkan tugas Bapak Ibu ya. Kita lihat tugas dulu. Misalnya di tugas tim ini ada feedback tugas 2 Teams. Ya, tugas 2. Kita lihat tugasnya, apa tugasnya. Kita lihat dulu Bapak Ibu, nanti bagaimana cara Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya. Nah, kita kembali. Cara Bapak Ibu mau mengumpulkan tugas, kita ke tugas dulu. Cara Bapak Ibu mengumpulkan tugas tadi sudah dibuka di Teams. Lihat tugas, sebentar dulu Bapak Ibu. Klik lagi. Ada masalah. Feedback tugas 2. Di feedback tugas tim ya, kita kembali dulu Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu mengumpulkan tugas ini, buka tugasnya, kemudian apa yang ditugaskan di situ. Aduh, lama sekali. Kita lihat postingannya dulu. Filenya. Udah sinyal. Tugasnya. Sinyal lelet sekali. Kita mulai. Selamat datang ke tugas. Kita mulai. Nih di draft nih. Kita buka dulu tugasnya. Belum ada yang kumpulkan kan Bapak Ibu? Ini kita kembali ke draftnya, nilainya ini. Dikembalikan. Coba kita lihat tugas. Kita contohin di kelas
Tim saja. Tuh. Sinyalnya ini yang tidak bersahabat sama sekali. Cara Bapak Ibu mengumpulkan tugas Teams. Ini lelet apanya ini? Lelet sinyalnya nih. Ya, kita dikembalikan. Kita lihat dikembalikan. Belum ada yang dikembalikan. Edit tugas nih. Kita lihat di tugasnya. Nah, nih Bapak Ibu, ini tugasnya tadi. Ini contoh edit tugas. Ini feedback tugas tim 2 dikembalikan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah lihat tugas, ini ada contoh bentuk tugas yang diisi. Sekarang Bapak Ibu misalnya sudah terselesaikan, kita lihat dulu tugas pertamanya, screenshot situasi meeting sebagai dalam rapat sebagai penyelenggara. Di sini screenshot room schedule meeting. Nah, ini tadi schedule-nya dipoto sama Bapak Ibu, kita lihat dulu. Kita lihat dulu screenshot-nya. Nanti Bapak Ibu membuat tugas seperti itu. Nih, ini sudah buat tugas. Di sini jadwal rapatnya, berarti difoto. Kemudian ditutup dulu. Kemudian di sini membuat kelas yang ada materinya. Nah, itu tadi postingan yang istimewa. Nah, disuruh foto sekalian ada profilnya, kemudian foto materinya seperti saya materi pengaruh interaksi sosial saat itu. Difoto, kemudian kita tutup lagi, lihat yang lain, nanti caranya mengirim tugas itu kita pelajari. Kemudian screenshot situasi meeting. Nah, mana screenshot situasi meetingnya ketika Bapak Ibu menyelenggarakan meeting seperti ini, ada share screen-nya, ada peserta-pesertanya di bawah ini, kemudian di sebelah-sebelah juga ada nama pesertanya, harus muncul di screenshot situasi ini PDF yang saya share di layar ini Bapak Ibu, PDF yang saya share di layar, pengertian mobilitas sosial. Nanti salah satu teman minta tolong untuk mau foto atau screenshot saat pemaparan materi Bapak Ibu. Misalkan Pak Saleh tugas webinarnya, nanti ketika webinar atau rapat dilaksanakan oleh Pak Saleh, di screenshot sama teman yang lain, minta tolong gitu. Tapi bisa juga screenshot sendiri gitu. Bisa juga di screenshot sendiri. Nah, itu kita tutup dulu. Kemudian absen peserta. Ini contohnya waktu itu saya absen peserta. Nah, ini nama-nama peserta yang hadir di dalam rapat kita. Di mana kita ambil? Ada di layar depan meeting itu. Nah, ini. Nah, kita tutup dulu. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, karena bukan ini list yang saya. Nah, kembali ke sini, bukan. Belum, masih ada yang perlu cara mengumpulkannya itu belum. Nih. Ya, bagaimana cara mengumpulkan tugas ini? Nah, tambahkan sumber daya, maksudnya tugas Bapak Ibu. Caranya ini di embed, ini embed kena. Klik di embed ini. Nah, keluar. Nah, pesan di mana kita simpan file yang sudah kita simpan tadi. Kita unggah dari perangkat misalkan. Kita unggah dari perangkat, ambil. Nah, misalkan kita ambil dari sini sudah tersimpan ya, screenshot situasi room schedule. Nah, schedule meeting ya.
Masuk apa tidak? Nah, ini prosesnya Bapak Ibu peserta. Selesai. Kemudian sampai 4 karena permintaannya di tugas 2 ini permintaannya 4. Kita ambil lagi, kita embed lagi. Misalkan absen, link absen tadi. Nah, absen rapat. Misal kita ambil absen rapat. Mana? Absen list meeting. Nah, ini. Misalnya ini. Kita ambil, kita tutup. Nah, masuk dengan sendirinya. Selesai. Itu cara mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Ya, kita perbaharui. Ya. Itu ya Bapak Ibu cara mengumpulkan tugas. Sudah selesai saya paparkan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara mengumpulkan tugas ini? Nanti di embed ya Bapak Ibu, simpan dulu di file komputer, kemudian nanti di embed ya, tinggal dimasukkan. Nanti terkirim sendiri. Ada yang perlu ditanya Bapak Ibu? Halo? Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silakan di-saya dulu. Berarti sudah paham semuanya Bapak Ibu? Tolong bagaimana nyalakan mikrofonnya? Nyalakan mikrofonnya Bapak Ibu biar bisa ada jawaban. Pak Saleh, bagaimana jawabannya? Sudah paham semua? Satu-satu Bapak Ibu, tidak usah barengan. Sudah paham semua materinya Bapak Ibu? Atau masih ada yang Paham, Bu. paham? Oke, kalau sudah paham karena Kita belajar. lewat 3 menit ya, tapi karena memang tadi roomnya lama kita mulai, kita lewat sedikit rapatnya tadi kita mulai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham tentang apa yang saya paparkan tadi, sudah tidak ada masalah lagi. Elwi Dagi Kio. Ya, kalau sudah paham, kita akhiri webinar series 2 ini atau season kedua ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala partisipasinya. Kemudian nanti kalau kita mau berselfie ya, silahkan nanti kita nyalakan semua kameranya sampai sudah saya hentikan dulu rekamannya. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan.